Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke baginda alam, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kawanul muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kesehatan jasmani ataupun rohani, diberikan rezeki yang halal dan berkah, dihasilkan hajat kita, dimudahkan urusan kita, serta dijauhkan dari penyakit. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kawanul muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu bahwa ada suku Badui yang masuk ke masjid Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kemudian dia berdoa, "Hai Tuhanku, ampunilah dosaku, aku bertobat kepadamu." Kemudian Sayyidina Ali setelah melaksanakan sholat mendengar doa Badui tersebut, maka Sayyidina Ali menghampiri dan berkata, "Wahai Fulan, kecepatan lidahmu mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tandanya pengakuanmu ataupun taubatmu itu dusta. Ketahuilah wahai Fulan, bahwa taubat yang sebenarnya taubat itu ada 6 perilaku. Yang pertama, mengakui dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengulangi segala sesuatu yang tertinggal yang berkaitan dengan kewajiban dan yang fardu. Yang ketiga, memohon ridho kepada siapa saja yang dijolimi. Yang keempat, merasakan betapa pahitnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kamu telah merasakan kemanisan ketika melakukan maksiat. Yang kelima, melebur diri di dalam ketaatan, sebagaimana kamu meleburkan maksiat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, yang terakhir, yaitu menyesali dan menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya cukup dengan melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata tobat yang hanya dilakukan dengan cara beristighfar itu hanya pengakuan
dusta semata taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, belum bisa dikatakan taubatan nasuha atau taubat yang sebenar-benarnya taubat. Adapun taubat yang sebenar-benarnya taubat itu ada 6 perilaku sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang pertama, mengakui dan menyesali dosa-dosa yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengakui ataupun mengulangi sesuatu yang wajib ataupun yang fardu yang berkaitan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama kita telah meninggalkan kewajiban kita, yaitu sholat yang 5 waktu. Itu tentunya ketika kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat yang pernah kita tinggal harus kita ulangi. Kemudian memohon ataupun meminta maaf kepada orang yang sudah kita zalimi. Itu adalah merupakan suatu kewajiban ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita belum terbebas daripada dosa sesama manusia. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu melebur ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam artian kita harus betul-betul melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melebur dan bercampur baur dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bisa merasakan betapa pahitnya kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahit melaksanakan sholat, pahit melaksanakan tahajud, pahit melaksanakan puasa, pahit melaksanakan zakat. Kalau memang betul-betul kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita laksanakan dalam keadaan apapun, situasi apapun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bentuk kesulitan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian setelah kita lakukan semua, kita menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil memperbanyak membaca istighfar, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan dosa-dosa kita di masa lalu, disengaja ataupun tidak disengaja, kecil besarnya, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.